Halo semuanya, gue Firman. Gue adalah software engineer yang bekerja di salah satu perusahaan di Singapura selama sudah 10 tahun. Dan di kesempatan kali ini gue akan coba bahas sebuah tool yang sudah gue cobain selama beberapa bulan terakhir. Dan dalam beberapa minggu terakhir, tool ini jadi sangat powerful. Saking powerfulnya, saya jadi excited lagi buat coding. Oke, apa nama toolnya? Ini gue udah buka di browser. Toolnya adalah Cursor. Sebenarnya sudah banyak tutorial yang ngebahas ini dari sekitar 10-11 bulanan yang lalu, di mana dia baru launching. Tapi gue akan coba fokus ke Cursor yang lo bisa akses dalam beberapa minggu terakhir, di mana banyak model baru yang diperkenalkan, banyak model baru yang bisa dipakai. Kemudian ada lagi fitur bernama MCP yang juga bisa lo pakai. Nanti akan kita coba coding langsung. Ini gue langsung coba use case random aja di tool bernama Cursor ini. Lu bisa langsung download di sini atau mungkin lu pakai sistem operasi lain. Tapi intinya adalah Cursor ini berbasis dari Visual Studio Code. Di mana di Visual Studio Code itu akan digabung komponen-komponen yang dikembangin oleh Cursor itu sendiri. Langsung aja kita cobain Cursor AI. Nah, ini dia interface dari Cursor, mirip banget sama Microsoft Visual Studio Code, di mana kalian bisa add new file di sini, kemudian add new folder, dan yang menarik di sini di sebelah kanan kalian bisa lihat chat panel, di mana di chat panel inilah the magic happens. Kalian bisa tanya prompt kalian atau instruksi kalian di sini, di mana agent dari Cursor akan membaca, menerjemahkan instruksi kalian sesuai dengan model yang kalian pilih. Nah, ini di sebelah kiri ada 3 pilihan, agent, ask, sama edit. Itu terkait respon seperti apa yang kalian pengen dari AI-nya. Kemudian di sebelahnya ada pilihan model mana yang kalian mau pilih. Ada cloud, nah nanti kita bisa cek model apa aja sih yang sudah tersedia ya di Cursor ini. Kemudian ada kalian bisa bahkan upload image di sini. Kemudian tombol send untuk menanyakan atau memulai prompt kalian untuk diproses oleh AI. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat dulu Cursor setting dan apa aja yang bisa kita lihat dan atur di sini. Kebetulan akun gue udah pro. Kenapa? Soalnya gue ngerasain banget benefitnya selama beberapa minggu terakhir, apalagi dengan model dari Cloud 3.7. Yang bisa kita atur di sini adalah pertama, kita bisa import settingan dari Visual Studio Code. Mungkin kalau kita udah kerja dengan Visual Studio Code sebelumnya, kita bisa import semua extension, kemudian shortcuts, settings, dan lain-lain. Nah, di tab feature ini kita bisa atur sebenarnya behavior atau gimana si Cursor ini beraksi ya dalam merespon prompt dari kita. Dari chatnya, kemudian apakah dia akan auto scroll, auto apply, dan lain sebagainya. Dan yang paling menarik di sini adalah ada yang namanya YOLO mode, di mana di YOLO mode ini si chat agent ini akan langsung melakukan action tanpa menanyakan atau tanpa konfirmasi ke kita dulu. Nah, kalau kalian mau merasakan benefitnya pakai Cursor AI ini, gue akan sarankan kalian pakai YOLO mode. Di mana di YOLO mode ini si AI akan melakukan action ya, baik run tools, kemudian mengeksekusi apa yang di-approach oleh mereka tanpa menanyakan konfirmasi dari kita. Ini akan berakibat semuanya berjalan secara otomatis, cepat, tanpa kita harus cek dulu apa sih solusi yang ditawarkan oleh si AI ini, oleh si modelnya. Tapi, kalau kalian mau menyalakan YOLO mode, gue nggak bertanggung jawab jika
terjadi sesuatu pada project kalian. Bisa itu introduce new bugs atau filenya hilang, build-nya jadi fail, dan lain sebagainya. Jadi do it with cautious ya, hati-hati, resiko kalian sendiri. Tapi gimana cara meminimalisir resikonya? Kalian bisa memasukkan komen di allow list sama di deny list. Misalkan kalian nggak mau si kursor ini menghapus file secara otomatis, kalian bisa masukkan komen rm, atau misalkan kalian mau git add or git commit, kalian bisa add di sini sebagai semacam whitelistnya. Kemudian delete file protection, gue sarankan ini dinyalakan. Jadi kalau dinyalakan ini bisa mencegah si agent itu mendelete file secara otomatis. Jadi dia akan nanya dulu ke kita. Kemudian, nah ini models. Di models ini kalian bisa pilih model-model apa aja yang bisa kalian aktifkan di chat panel. Banyak banget ya, dari Anthropic, dari Cloud 3 sampai 3.7 yang Sonnet Thinking model itu udah ada di sini. Kemudian Cursor juga udah punya model sendiri yang fast dan small. DeepSeek, R1 V3, Gemini, kemudian OpenAI dari GPT 3.5 sampai 4o, O1, O1 mini sampai O3 mini. Kemudian Grok pun udah ada ya, model dari perusahaan punya Elon Musk yang baru. Jadi ini kalian pilih aja, cuma kalau dari gue setelah menggunakan beberapa model, gue sih sangat kecantol dengan 3.7 Sonnet ini ya. Model yang ini udah sangat powerful buat melakukan tas-tas atau kebutuhan-kebutuhan gue saat development. Nah, kalau untuk rules ini kalian mendefinisikan bagaimana model ini berpikir, bagaimana model ini merancang output yang akan dikeluarkan ya. Misalkan kalian mau bahasanya bahasa Indonesia, atau jawabannya itu nggak perlu panjang-panjang, selalu fix bug kalau ada bug baru dari jawaban, dan lain-lain. Kemudian ini MCP. MCP ini adalah model context protocol. Ini adalah tool yang menurut gue menjadi komplement sehingga si kursor AI ini menjadi sangat powerful. Tapi ini akan gue jelaskan di video yang berbeda. Nah, kalau tab beta ini lebih ke fitur-fitur yang baru diperkenalkan oleh kursor. Oke, tanpa berlama-lama gue akan coba satu use case random yang akan gue coba jalankan. Jadi kursor di folder ini gue nggak punya file sama sekali, tapi dengan memanfaatkan agent Cloud 3.7 ini gue akan coba menghasilkan suatu program ya. Kita lihat seberapa powerful si AI agent dari kursor ini. Mungkin use case-nya akan sangat sederhana. Gue akan coba keluarkan Paint di sini. Gue akan coba si AI ini bisa nggak produce sebuah square ya, atau rectangle, di mana di dalamnya itu ada bola-bola kali ya. Oke, let's say sini. Nah, si bola-bola ini dia akan banyak di dalam kotak dan dia harus mantul di bordernya, sesimpel itu. Jadi misalkan ada bola, dia ke arah sana ya. Aduh, ini panah kali ya. Ke arah, Oke, mungkin garis dia ke arah sana. Nah, si bola ini harus mantul kemudian bergerak ke arah sini. Begitu seterusnya sampai nanti kita stop si programnya. Oke ya. Nah, prompt apa yang mau gue tulis di sini, mungkin kita bisa tanyakan create a Python script that show a square with
5 balls inside. Make the balls reflect once they touch the border. Make the mungkin kita buat si Python ini bisa configurable ya. Make the quantity of the balls, speed of the balls, configurable. And speed of the balls configurable. Okay. Let's see apa yang bisa dilakukan oleh si lihat dia mulai generate response-nya. I'll create a Python script that shows a square with bouncing balls inside. The script will allow you to configure both the quantity and speed of the balls. I'll use the Pygame library, which is great for creating simple 2D graphics and animations. Dan kita lihat di sini, dia langsung bikin si Python script-nya, juga si requirement.txt. Wow. Bahkan dia bikin readme-nya juga ya. Ini baru gue cobain, random aja kepikiran tadi. Kita coba tutup dulu ya. Kita lihat si filenya. Wow. Okay, I think it's done. Features of the simulation. The balls have random colors, sizes, and initial directions. Jadi, si bola-bolanya ini punya warna yang acak, kemudian ukurannya juga, kemudian initial direction-nya juga. They bounce realistically off the walls of the square container. Okay. The square border is clearly visible as a white outline. The simulation runs smoothly at 60 frames per second. Nah, gue bahkan nggak menginstruksikan dia untuk menjalankan di 60 frames per second ya. You can easily configure both the number of balls and their speed. Oke. Nah, kalau semuanya udah oke, kita pencet accept all. Kemudian what we can do is we show new terminal. Gue langsung run aja. Python bouncing balls ya. Wow. Dengan satu prompt sederhana kayak tadi ya. Create a Python script that shows a square with many balls inside. Make the ball reflects once they touch the border. Make the quantity of the balls and speed of the balls configurable. Kita bisa dapetin si simulasi ini. Ini keren banget ya. Coba kita lihat si readme-nya. Gimana kita bisa ganti number. Oke. Display default 10, speednya default 5.0. Kita coba ya. Dulu kita coba just try the extreme numbers ya. Ballsnya kita 75, speednya kita buat 10 ya. Let's see. Wow, okay, cool. Ini yang gue bilang, this is the future. Gue cuma mendefinisikan
1-2 kalimat dia bisa membuat apa yang ada di isi kepala kita menjadi kenyataan dalam beberapa detik aja. Oke, mungkin one step further yang lebih relevan untuk pekerjaan teman-teman mungkin ya. Biasanya software engineer itu membuat website atau front end engineer atau back end engineer. Nah, kita coba bisa nggak si kursor ini menerjemahkan program tadi menjadi sebuah interface website. Let's see, bisa atau enggak ya. Create a simple web page based on the existing code. Make a slider for the configurable variables. Let's see. Gue cuma bikin satu kalimat di mana gue nyuruh si AI ini untuk bikin interface tadi itu menjadi sebuah web page. Dia lagi berpikir. But I think this is the future. Kalau kalian search di YouTube, mungkin terms yang cocok adalah vibe coding, di mana lu cukup berinteraksi dengan AI. Oh my god, this is really the future. Gue juga udah merasakan ini selama 2 minggu terakhir. Well, it sometimes makes mistakes here and there. Gue nggak bisa bilang lu bisa ninggalin ini tanpa supervision ya. Dan nggak selalu yang mereka produce itu 100% perfect ya. Oke, let's see. Oh wow. Kita lihat bouncing ball simulation dengan slider sebagai Can you imagine the future di mana anak-anak kita itu bisa belajar coding dengan interface berupa ngobrol gitu ya. Mungkin nanti interface-nya udah nggak pakai ketik, tapi kayak voice assistant. Mereka pengen bikin apa, and in a matter of seconds, ini bisa terrealisasikan. Kita bisa change ball speed-nya. Oke, minimum ball radius-nya. Maximum ball radius. Gue bikin 2 prompt dan mereka mengeksekusi ini without mistakes. Ini sama seperti yang gue bayangkan di kepala. I think that's it for this video. Mungkin the next video gue akan bahas satu lagi yang namanya MCP atau Model Context Protocol, di mana tool ini digabung dengan si Model Context Protocol itu kan menjadi sebuah tool yang sangat powerful buat kalian bisa berinteraksi dengan tool-tool yang ada di internet sana. Nah, apakah tool ini bisa menggantikan software engineer? Jawabannya tergantung ya. Tapi kalau sepenglihatan gue, tool ini tidak bisa directly menggantikan software engineer, tapi bisa membuat seorang software engineer itu menjadi lebih efisien. Jadi it's not like a 10x, 100x multiplier ya. Jadi lu seolah-olah menjadi bisa mereplikasi diri lu menjadi 10 kali atau 100 kali. Tapi lu bisa menjadi engineer yang mungkin bisa gue bilang 20 sampai 40 atau 50% lebih efisien dengan bantuan tools ini.
Oke, sekian dulu dari gue. Tulis di komen kalau kalian ada saran video-video apa aja yang bisa gue buat di kemudian hari yang bisa membantu kalian meningkatkan produktivitas atau paling nggak memberi ide sehingga activity kalian sebagai engineer itu bisa jadi lebih colorful. See you in the next video. Bye.